Oke, kita langsung aja ya bongkar satu strategi yang sering banget dilupain, padahal ini yang paling nentuin masa depan keuangan kamu, cara ngelola pengeluaran. Ini bukan cuma soal nabung loh, tapi soal gimana kita bener-bener bisa bangun kekayaan, bahkan dengan gaji yang rasanya ya gitu-gitu aja. Pernah ngerasain ini kan? Pasti pernah. Gaji naik, tapi kok rasanya hidup makin berat, cicilan makin banyak, tabungan nggak gerak-gerak. Tenang, kamu nggak sendirian. Ini realita yang dihadapi jutaan orang di luar sana. Kebanyakan dari kita mikir, solusinya ya cari duit lebih gede. Tapi gimana kalau saya bilang, masalah utamanya itu bukan di situ sama sekali. Kita akan fokus ke akar masalahnya, yang sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari, tapi sering kita pura-pura nggak lihat. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Familiar banget kan sama poin-poin ini? Kita nggak pernah nyatat pengeluaran karena ngerasa, receh doang. Terus, semua pengeluaran rasanya penting. Padahal kalau dipikir-pikir lagi ya, nggak juga. Dan tanpa sadar, gaya hidup kita itu naik pelan-pelan, ngikutin kenaikan gaji. Ini bukan kebetulan. Ini adalah gejala dari satu masalah besar, pengeluaran yang lepas kendali. Jadi ingat ini baik-baik, kekayaan sejati itu bukan soal seberapa gede gaji kamu. Gaji 100 juta sebulan pun bisa ludes nggak bersisa. Yang paling penting adalah seberapa banyak yang bisa kamu sisain, dan ini nih kuncinya, seberapa banyak sisa itu bisa kamu puterin lagi biar jadi lebih banyak. Analogi ini pas banget. Bayangin deh, penghasilan itu mesin mobil. Makin gede, makin kenceng larinya. Tapi pengeluaran itu setirnya. Kalau setirnya nggak kamu pegang, nggak kamu kendalikan, mesin sekencang apapun, ujung-ujungnya cuma bakal bawa kamu nabrak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sakit nih. Kita bakal bedah 3 kesalahan fatal yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Anggap aja ini kayak kebocoran halus yang nguras rekening kamu pelan-pelan tapi pasti. Kesalahan pertama, kita nganggap semua pengeluaran itu wajar. Ngopi tiap pagi, langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton, jajan-jajan kecil pas lagi iseng. Kelihatannya sepele kan? Cuma 25.000 di sini, 50.000 di sana. Tapi coba deh kaliin 30 hari, terus kaliin 12 bulan, jebol. Justru pengeluaran kecil tapi rutin inilah yang jadi bocor paling gede di dompet kamu. Kesalahan kedua, belanja pakai mood. Duh, lagi stres, butuh self-reward nih. Atau, asik, lagi seneng traktir temen-temen Tanpa ada batas yang jelas, uang kamu ya habis cuma buat nurutin emosi. Hasilnya, dompet kosong, numpuk barang yang nggak penting-penting amat, dan ujung-ujungnya kamu malah makin capek karena ngerasa bersalah. Dan ini yang paling bahaya. Kesalahan nomor 3, pakai utang buat gaya hidup. Pay later, kartu kredit buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak kamu butuhin-butuhin banget. Tahu artinya apa? Gaji kamu bulan depan, bahkan tahun depan, itu udah ludes dari sekarang. Kamu kejebak di lingkaran setan gali lubang tutup lubang yang susah banget buat lepas. Oke, sekarang waktunya kita bongkar mitos-mitos sesat yang mungkin selama ini kamu percaya. Mitos-mitos inilah yang bikin kondisi keuangan kamu ya begitu-gitu aja. Waktunya kita hadapi faktanya. Nah, ini dia. Banyak yang bilang ngatur duit itu bikin sengsara. Salah besar. Justru dengan punya kendali, hidup kamu jadi jauh lebih tenang. Terus mitos pengeluaran kecil nggak ngaruh? Itu biang keroknya. Dan yang paling penting, jangan pernah mikir kalau gaji naik kamu otomatis aman. Tanpa kontrol, gaji naik itu cuma berarti pengeluaran naik. Titik. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, solusinya gimana? Saya bakal kasih lihat simulasi simple dan strategi praktis yang bisa langsung kamu terapin, mulai besok. Ini jalan keluarnya. Coba lihat kasus si Andi ini, gajinya 6 juta sebulan. Lihat kolom sebelum, 2 juta habis buat gaya hidup, sisanya buat investasi cuma 200.000, nggak bakal kemana-mana. Sekarang lihat kolom sesudah. Cuma dengan satu langkah simple, motong budget lifestyle jadi 1 juta, Andi sekarang punya 1,2 juta buat diinvestasiin tiap bulan. 6 kali lipat. Ini bukti nyata kalau kendali itu ada di pengeluaran kamu bukan cuma di penghasilan. Jadi gimana caranya? Ini petanya. 3 bulan pertama fokus kamu cuma 1, catat semuanya, tentuin batas gaya hidup dan sumbat semua kebocoran kecil. Kalau udah bisa kita naik level. Di jangka menengah mulai pakai sistem budgeting yang benar, lunasin cicilan gak penting dan utamain investasi. Buat jangka panjang kuncinya cuma 1, biasain hidup di bawah kemampuan kamu biar bisa terus bangun aset yang ngasilin duit buat kamu. Tapi tahu nggak, semua strategi dan angka-angka tadi itu bakal percuma kalau ada satu hal yang nggak berubah, pola pikir kamu. Ini bukan lagi soal uang, ini soal kendali atas hidupmu sendiri. Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Ulangi di kepala kamu. Bukan berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi berapa banyak yang kamu kendalikan. Inilah inti dari kebebasan finansial. Kendali atas pengeluaran itu superpower kamu.
Sekarang saya mau kamu jujur sama diri sendiri. Coba deh ingat-ingat pengeluaran kamu bulan lalu. Apakah setiap rupiah yang keluar itu bikin kamu selangkah lebih dekat ke kebebasan? Atau justru makin ngikat kamu ke pekerjaan dan cicilan? Jawab dalam hati. Dan mari kita tutup dengan ini. Definisi orang kaya yang sesungguhnya itu bukan mereka yang bisa beli apa aja, tapi mereka yang paling sadar dan paling bijak dalam setiap keputusan belanjanya. Kesadaran itulah kemewahan yang sebenarnya. Jadi, setelah ini apa? Jangan cuma dianggurin aja. Langkah selanjutnya adalah praktek. Mulai hari ini juga. Bagikan pencerahan ini ke teman atau keluarga yang kamu tahu butuh ini. Dan kalau kamu mau terus sadar secara finansial, subscribe channel Sadar Keuangan. Ingat, kekayaan itu dibangun dari kesadaran, bukan dari kebetulan.